Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan menyelami evolusi dan mungkin juga jiwa dari The Planetary Society. Ini adalah organisasi antariksa independen terbesar di dunia. Nah, analisis kita ini berangkat dari sebuah percakapan yang mendalam antara Neil deGrasse Tyson dan CEO-nya sekarang, Bill Nye. Betul. Dan pertanyaan sentral yang muncul dari percakapan itu menurut saya adalah ini. Apakah The Planetary Society yang kita lihat sekarang dengan fokusnya pada advokasi politik dan misi robotik merupakan sebuah evolusi yang logis dan perlu dari visi para pendirinya? Atau jangan-jangan organisasi ini justru telah menyimpang mempersempit cakupan visi filosofis agung yang dulu melahirkannya? Nah, di sini saya akan mengambil posisi bahwa The Planetary Society telah berevolusi secara pragmatis dan harus diakui sangat berhasil. Menurut saya, organisasi ini tetap setia pada misi intinya dengan cara yang paling efektif dan paling berdampak di era modern. Sementara saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya berpendapat bahwa pergeseran fokus ini, meskipun ya menghasilkan kemenangan-kemenangan praktis, telah mengorbankan sesuatu yang lebih fundamental, cakupan visi inspirasional dan filosofis yang diusung oleh para pendirinya, terutama tentu saja Carl Sagan. Oke, izinkan saya memulai. Begini, bagi saya The Planetary Society atau TPS saat ini ya, itu adalah perwujudan paling efektif dari misinya. Memajukan ilmu dan eksplorasi antariksa. Di dunia nyata, ini tidak terjadi hanya dengan mimpi. Ini butuh tindakan nyata. Fokus mereka saat ini pada advokasi politik dan dukungan terhadap misi robotik adalah cara paling ampuh untuk mencapai tujuan itu. Kita tidak perlu berteori, buktinya sangat konkret. Percakapan sumber kita menyoroti bagaimana lobi yang berhasil dari lebih dari 40.000 anggotanya secara langsung mengamankan pendanaan Kongres untuk misi Europa Clipper. Ini bukan sekedar inspirasi pasif. Ini adalah pemberdayaan warga dalam arti yang sesungguhnya. Mereka bukan lagi penonton, tapi pemain yang mengubah jalannya sejarah eksplorasi. Terus, lihat juga keberhasilan teknis mereka, kayak peluncuran Light Sail 2 yang sukses, proyek impian mereka untuk berlayar di angkasa hanya dengan tenaga matahari. Ini membuktikan bahwa TPS bukan hanya bicara, tapi juga bisa mewujudkan teknologi canggih. Dan meskipun pencarian kehidupan cerdas tidak lagi jadi menu utama, fokus pada pencarian kehidupan mikroba di Mars atau Eropa itu tetap sejalan dengan pertanyaan terbesar itu. Seperti kata Bill Nye, penemuan itu akan mengubah dunia. Ini adalah pendekatan ilmiah yang lebih terukur, tapi dengan tujuan filosofis yang sama. Anda melukiskan gambaran sebuah organisasi yang sangat efisien, sangat modern, dan saya sama sekali tidak menyangkal keberhasilan-keberhasilan itu. Namun pertanyaan saya adalah, apa yang hilang dalam proses menjadi begitu efisien? Visi awal TPS, yang jiwanya adalah Carl Sagan, itu punya cakupan yang jauh lebih luas dan puitis. Ini bukan hanya tentang meluncurkan misi, tapi tentang mengubah cara kita memandang kosmos. Ingat frasa kuncinya? Mengubah objek di angkasa menjadi dunia. Itu sebuah pergeseran kesadaran. Visi ini adalah tentang menjadikan warga biasa partisipan di perbatasan itu, bukan sekedar pelobi atau donatur. Dan disinilah saya melihat penyimpangan terbesar. Keputusan untuk melepaskan pencarian kehidupan cerdas di luar sana, atau yang kita kenal sebagai SETI, kepada SETI Institute. Bagi Sagan, SETI bukanlah proyek sampingan. Itu adalah puncak dari rasa penasaran manusia, bagian inti dari petualangan kosmik kita. Mengalidayakannya itu rasanya seperti sebuah orkestra yang memutuskan untuk tidak memainkan bagian final yang paling megah. Akibatnya, semangat organisasi bergeser dari kegembiraan penemuan, frasa yang bahkan diukir di Mars Dial, menjadi proses kebijakan yang lebih kering. TPS kini terasa kayak kelompok lobi yang sangat efektif, tapi kehilangan perannya sebagai wadah untuk imajinasi terbesar umat manusia. Ada pergeseran nyata dari semangat Sagan yang spekulatif dan filosofis ke pragmatisme salah satu pendiri lainnya, Bruce Murray, yang lebih fokus pada perangkat keras dan data. Mari kita uji gagasan tentang penyerahan SETI itu. Anda menyebutnya sebagai sebuah penyimpangan, sebuah kehilangan jiwa. Saya justru melihatnya sebagai sebuah langkah yang sangat cerdas dan strategis. Ini bukan kemunduran, ini pembagian kerja yang dewasa. Dewasa atau menyerah pada pertanyaan yang paling sulit? Justru sebaliknya. Ini tentang mengakui bahwa pertanyaan yang sangat sulit itu membutuhkan fokus yang total.
Materi sumber kita secara eksplisit menyebutkan bahwa SETI Institute sekarang memiliki dana yang sangat baik dan bisa mendedikasikan 100% sumber dayanya untuk tugas yang sangat terspesialisasi ini. The Planetary Society, dengan sumber daya yang juga terbatas, menyadari bahwa mereka tidak bisa menjadi yang terbaik dalam segala hal. Jadi mereka memilih untuk menjadi yang terbaik dalam apa yang menjadi keahlian inti mereka, eksplorasi planet secara langsung, dan advokasi untuk misi-misi tersebut. Ini bukan tentang meninggalkan pilar intelektual, tapi memastikan pilar itu ditopang oleh fondasi yang paling kuat. Apakah lebih baik TPS melakukan SETI dengan setengah hati sambil menjalankan puluhan proyek lain? Atau membiarkan organisasi spesialis melakukannya dengan sumber daya penuh, sementara TPS fokus mengantarkan kita ke Eropa? Menurut saya jawabannya jelas. Saya akui ya, logika pembagian kerja strategis itu masuk akal dari sudut pandang manajemen organisasi. Namun, bukankah di Planetary Society seharusnya lebih dari sekedar organisasi yang efisien? Identitas awalnya dibangun di atas pertanyaan-pertanyaan besar. SETI adalah manifestasi paling murni dari pertanyaan, apakah kita sendirian? Dengan melepaskannya, secara implisit, TPS seolah mengatakan bahwa pertanyaan paling mendalam dan spekulatif ini, pencarian kecerdasan lain, kurang penting dibandingkan tujuan yang lebih mudah diukur seperti analisis geologi Mars atau lautan di bawah es Europa. Ini mengubah organisasi dari pencari makna menjadi, pengumpul data yang sangat efisien. Visi awalnya adalah tentang petualangan intelektual yang agung, dan SETI adalah ujung tombak dari petualangan itu. Sekarang, petualangan itu menjadi urusan organisasi lain. Ada sesuatu yang hilang dari semangat kolektif ketika pertanyaan sebesar itu tidak lagi berada di bawah atap yang sama. Tapi apakah benar-benar hilang? Atau hanya diekspresikan dengan cara yang berbeda? Misi Europa Clipper yang mereka perjuangkan mati-matian justru didorong oleh pertanyaan yang sama. Hanya saja pendekatannya lebih metodis. Mencari kehidupan mikroba di lautan Eropa adalah langkah pertama yang paling logis dalam menjawab pertanyaan besar itu. Ini sains, bukan fiksi ilmiah. Anda tidak bisa lari sebelum bisa berjalan, kan? TPS sedang membangun fondasi ilmiah yang kokoh untuk pertanyaan-pertanyaan besar, Sagan. Bisa jadi, tapi itu membawa kita ke titik kedua yang fundamental. Apa arti sebenarnya dari memberdayakan warga? Anda tadi membanggakan lobi 40.000 anggota sebagai puncak pemberdayaan. Tentu saja, mapa yang lebih memberdayakan daripada secara kolektif, memengaruhi kebijakan nasional, dan mewujudkan misi antariksa senilai miliaran dolar yang mungkin tidak akan pernah ada tanpa suara mereka. Ini adalah demokrasi sains dalam aksi. Warga tidak hanya bertepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka secara aktif mengarahkan permainan. Ini melampaui sekedar perasaan takjub yang pasif. Ini adalah tentang secara aktif menciptakan kesempatan untuk penemuan. Warga menjadi pembuat kebijakan de facto. Itu adalah pemberdayaan dalam arti yang paling praktis dan berdampak. Oke, saya setuju itu adalah bentuk pemberdayaan. Tapi apakah kita yakin itu jenis pemberdayaan yang sama dengan yang dibayangkan Sagan? Ide Sagan tentang partisipasi itu jauh lebih bersifat transformatif secara personal dan imajinatif. Coba kita lihat proyek seperti Mars Dial. Itu bukan sekedar jam matahari yang dikirim ke Mars, itu adalah artefak puitis, sebuah kanvas kecil di dunia lain yang membawa pesan dari seluruh umat manusia. Untuk mereka yang berkunjung ke sini, kami berharap perjalanan yang aman dan kegembiraan penemuan. Partisipasi di sana adalah tentang menghubungkan diri kita secara imajinatif dan puitis dengan kosmos. Itu adalah pemberdayaan perspektif, kemampuan untuk melihat diri kita sebagai bagian dari cerita kosmik yang lebih besar. Mengirim email atau surat ke politisi, meskipun perlu dan efektif, rasanya beda banget. Itu adalah alat, bukan tujuan akhir dari partisipasi itu sendiri. Apakah mengisi petisi online memberikan perasaan transenden yang sama, seperti mengetahui nama Anda ikut terbang ke Mars? Saya rasa tidak. Tapi bukankah itu sebuah kemewahan? Memiliki nama di Mars itu indah, tapi memiliki spektrometer canggih yang mengorbit Eropa untuk mencari tanda-tanda kehidupan itu transformatif bagi seluruh spesies kita. Kita tidak bisa hanya hidup dari puisi. Seseorang harus memastikan misinya didanai. Nah, PPS saat ini memilih untuk fokus pada hal yang lebih sulit dan kurang romantis, tapi jauh lebih fundamental, memastikan perjalanannya benar-benar terjadi. Tanpa lobi yang kering itu loh, tidak akan ada penemuan baru untuk dirayakan secara puitis. Keduanya penting, tapi yang satu adalah prasyarat bagi yang lain. Dan disitulah letak inti perbedaannya. Ini membawa kita pada warisan para pendiri, pragmatisme versus filosofi. Saya merasa TPS saat ini jauh lebih mencerminkan warisan Bruce Murray.
Anda melihatnya sebagai sebuah kontes, Murray melawan Sagan. Bukan kontes, tapi pergeseran keseimbangan yang drastis. Murray, seperti yang digambarkan dalam sumber, adalah seorang insinyur jenius dari Jet Propulsion Laboratory. Seorang pragmatis ulung yang harus berjuang mati-matian hanya untuk memastikan ada kamera di wahana antariksa Mariner. Fokusnya adalah pada perangkat keras, data, kebijakan, hasil yang dapat diukur, semua hal yang sangat vital bagi seorang direktur JPL. Dan TPS saat ini adalah cerminan sempurna dari etos itu. Efektif, berbasis data, dan fokus pada hasil. Dan apa yang salah dengan itu? Saya justru melihatnya sebagai sintesis yang sempurna, bukan pergeseran. Begini, Anda memerlukan pragmatisme seorang Bruce Murray untuk bisa mewujudkan visi seorang Carl Sagan. Tanpa perangkat keras Murray, tanpa misi yang didanai dan dibangun, visi Sagan hanya akan tetap menjadi esai yang indah atau episode di serial TV. Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Misi Europa Clipper adalah perpaduan ideal dari keduanya. Perjuangan politiknya adalah warisan Murray. Pertanyaan yang mendorongnya, apakah kita sendirian, adalah warisan Sagan. Ini bukan pilihan antara Murray atau Sagan. TPS saat ini adalah perpaduan terbaik dari keduanya, yang disesuaikan untuk tantangan abad ke-21. Saya tidak yakin ini perpaduan yang seimbang. Saya melihatnya lebih sebagai dominasi satu warisan atas yang lain. Tentu keduanya diperlukan. Tetapi, warisan Sagan yang lebih besar bukan hanya tentang pertanyaan, apakah kita sendirian? Warisannya adalah tentang mengubah perspektif publik, membuat kosmos dapat diakses secara emosional dan intelektual, dan memicu imajinasi kolektif tentang tempat kita di alam semesta. Sagan mengubah objek menjadi dunia. TPS saat ini sangat ahli dalam merancang cara untuk pergi ke dunia-dunia itu. Tapi tampaknya sedikit kehilangan kemampuan untuk menjelaskan mengapa perjalanan itu mengubah kita secara fundamental di tingkat filosofis. Semangatnya terasa lebih teknis, lebih politis, dan kurang transformatif secara personal. Kita mendapatkan misi, tapi apakah kita masih mendapatkan pale blue dot? Tapi, bukankah penemuan itu sendiri yang pada akhirnya akan memberikan perspektif pale blue dot yang baru? Menemukan kehidupan di Eropa, sekecil apapun, akan menjadi momen pale blue dot bagi generasi ini. Itu akan mengubah segalanya. TPS saat ini tidak lagi hanya menceritakan tentang kemungkinan itu. Mereka sedang bekerja keras untuk mewujudkannya. Mereka menukar retorika dengan realitas. Bagi saya, itu adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap warisan Sagan, bukan dengan mengulangi kata-katanya, tapi dengan membuktikan hipotesisnya. Sebagai rangkuman, saya tetap pada posisi saya. Meskipun kesuksesan The Planetary Society dalam meluncurkan misi dan mempengaruhi kebijakan tidak dapat disangkal, pergeseran fokusnya terasa seperti sebuah penyempitan. Dengan menjauhi dari pencarian filosofis yang agung seperti SETI dan lebih condong ke tujuan yang pragmatis dan dapat diukur, organisasi ini telah kehilangan sebagian dari visi orisinalnya yang luas dan menginspirasi, visi yang pertama kali memikat imajinasi publik dan mendefinisikan apa yang membuatnya unik. Sementara saya menyimpulkan bahwa The Planetary Society justru telah beradaptasi secara cerdas dan, ya, perlu. Dalam lanskap ilmiah dan politik yang kompleks saat ini, mereka memfokuskan sumber daya pada pencapaian nyata dalam eksplorasi planet dan advokasi yang efektif. Dengan melakukan itu, mereka memenuhi misi inti untuk memberdayakan warga dengan cara yang paling berdampak dan nyata. Ini bukanlah pengkhianatan terhadap visi, melainkan evolusi yang diperlukan untuk menjaga visi itu tetap hidup dan relevan. Diskusi kita hari ini menggarisbawahi sebuah tegangan fundamental yang mungkin ada dalam setiap organisasi besar yang bertahan lama. Bagaimana menyeimbangkan cita-cita pendirian yang luhur dengan realitas praktis sehari-hari untuk tetap bertahan dan berkembang. Masih banyak yang bisa digali lebih dalam dari materi ini.